영원을 이야기했던 순간들. 나는 그래도 가질 수 있었어. 그해 여름은 우리의 것이었다. Halo semua, Aku Aileen. dan aku Tristan. Selamat datang di AKJ Onen. Dan kita mau ngapain nih, Tristan? Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan menanyakan segmen teman-teman kita dari segmen-segmen yang berbeda tentang proker-proker apa aja yang mereka alami dan mereka jalani 1 tahun ini. Nah, sebelum itu aku mau minta mereka buat kenalin diri mereka masing-masing dan sebutin 3 proker terbesar mereka. Mulai dari yang di sebelah aku. Hai guys, jadi nama aku Jeremy, aku dari Sekbid 2. Aku di Sekbid 2 tuh sebagai anggota ya. Jadi kalau buat proker-proker di Sekbid 2 tuh ada apa aja sih? Nah, di Sekbid 2 itu kita ada 1000 jadi berkat. Jadi di proker ini kita bakal ngumpulin uang 1000 tiap harinya yang uangnya nanti bakal didonasiin. Terus kita juga ada nyanyikan lagu daerah setiap pulang sekolah. Jadi kita tuh bakal nyanyiin lagu daerah yang bakal gantian sama proker Sekbid lainnya nih. Terus yang next proker big event ini, jadi kita bakal pergi ke panti asuhan tiap bilanglah tiap musim ujian lah. Jadi kita bakal ngajarin anak-anak di situ biar mereka sekalian belajar juga, terus kita sekalian sekolah juga di sana. Next. Halo guys, nama aku Ane saya dari Sekbid 4. Untuk proker yang jalan itu ada 3 yang ada banyak sebenarnya, cuman kita bahas 3. Yang terbesar itu adalah eksuberan. Eksuberan itu adalah top sekolah yang diadakan setiap tahun. Jadi itu acara top terusan di nomor ini. Lalu ada sparring. Itu biasa dari kita antara kita yang ngajak sekolah lain atau sekolah lain yang ngajak kita sparring. Nanti bakal dilakukan sekolah ini. Terus yang terakhir ada kerja olimpik atau itu bisa disebut class meeting. Jadi tiap akhir semester bakal ada class meeting untuk ya refreshing lah. Aku mau nanya, Anda suka ikut sparring nggak? Sparring pernah. Nah, waktu itu lawan sekolah apa itu? Waktu itu kita melawan sekolah TB. Oh, Cuman good game lah itu. Good game. Good game. Oke, let's go lanjut. Next. Halo teman-teman, nama aku Yesaya, aku dari Sekbid 3, ini jabat sebagai koordinator. Nah, proker terbesar, 3 proker terbesar dari Sekbid saya itu, yang pertama ada FMB. FMB itu Festival Merah Putih, itu kegiatan yang dilakuin sama sekolah ini yang kita adain buat memperingati 17 Agustusan. Nah, itu biasanya kita ngadain lomba-lomba yang diikutin sama semua siswa SMA 60 Kota Jalabeka ini. Nah, kalau yang kedua itu ada Indonesia Raya. Indonesia Raya itu kegiatan kita yang kita lakukan setiap pagi buat untuk kayak nyanyi Indonesia Raya sebelum kegiatan belajar mengajar dilakuin. Sama yang terakhir itu ada upacara bendera yang kita lakuin sebulan sekali atau untuk kayak merayakan hari-hari penting yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Bezal dari Sekbid 6. Kebetulan 3 proker yang paling besar di Sekbid 6 itu yang pertama ada AKJ Sustainable Step. Jadi apa sih AKJ Sustainable Step itu? Jadi AKJ Sustainable Step adalah program yang membuat kita lebih ramah lingkungan. Itu biasanya kita ngapain aja sih? Jadi kita biasanya ngumpulin plastik-plastik kan botol plastik bekas, dan itu biasanya kita gunakan untuk workshop dan teman-teman juga bisa gunain. Selain daripada itu, kita juga ada nih kayak hidroponik, terus kita juga ada yang mengelola sampah organik menggunakan magor. Nah, proker yang kedua itu kita juga ada yang namanya AKJ Crate. Jadi kita menjual beberapa barang-barang kayak misalnya alat tulis. Kadang kita juga menjual snack gitu kan, kalau mau main lapar daripada ke bawah bisa langsung beli di kantin kejujuran AKJ Crate ini. Dan itu lumayan banyak sih, jadi kayak teman-teman bisa langsung mencari item-item yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga kita juga ada Gebiar Entrepreneur. Apa sih ini Gebiar Entrepreneur? Jadi hasil-hasil karya kita, hasil-hasil project yang kita udah buat, kita pamerkan dan itu bisa dilihat oleh teman-teman kita. Oke. halo teman-teman, perkenalkan nama aku David. Aku berasal dari Sekbid 1 bidang ketuhanan dan aku menjabat sebagai koordinator Sekbid. Jadi sebenarnya proker Sekbid aku itu banyak.
apalagi proker wajibnya itu yang harus diterusin dari generasi sebelumnya. Tapi aku akan sebutin 3 aja. Yang pertama itu ada KPI Pasca. Apa itu KPI Pasca? Itu jadi setiap kita merayakan KPI dan Pasca, kita Sirkuit 1 akan bertanggung jawab untuk segala rangkaian acara yang akan diadakan. Terus aku juga yang sebentar lagi akan jalan yaitu Natal. Juga itu kami akan berkoordinasi sama sirkuit-sirkuit lain supaya bisa menjalankan Natal yang dengan baik. Dan di Natal Sirkuit 1 akan menjadi panitia acara. Dan yang terakhir, kami juga mengadakan 2 syafaat setiap hari Jumat. Jadi 2 syafaat ini kami rasa sangat perlu karena untuk mengakhiri pembelajaran minggu itu dan untuk berdoa juga supaya minggu depan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi setiap kami di Sirkuit 1 yang terdiri dari 3 orang akan bergantian setiap minggunya buat berdoa di akhir sekolah. Oke. Halo semua, kenalin aku Niki. Nah, sebenarnya kalau ditanya event terbesar Sirkuit 10 apa sih? Nah, Sirkuit 10 itu sebenarnya nggak punya event yang gede gimana guys. Tapi aku bakal sebutin aja yang paling well known lah ya, yang paling banyak teman-teman tahu. Jadi kebanyakan dari proker Sirkuit 10 itu di-post secara digital di akun AKJ English. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya AKJ Diaries. Jadi dimana kita tuh bikin vlog setiap ada event sekolah, contohnya kayak FMP, terus ada EXU. Nah, ini kemudian aja videonya. Terus ada juga namanya Trivia Monday. Jadi kita bakal ngadain kayak quiz trivia seputar apa ya, pop quiz gitu lah, entah itu lagu, film. Nah, kalian bisa juga ikutan buat isi quiznya. Tungguin setiap Senin di akun AKJ English. Dan yang terakhir ada yang namanya Let's Speak Up. Jadi gimana kita tuh nge-encourage teman-teman semua buat pakai bahasa Inggris setiap hari Senin sama Rabu. Terus ada juga kayak kita nge-share quotes setiap hari Rabu di akun AKJ English. Berarti jangan lupa cek akun AKJ Tuh, English cek. guys. Follow. Follow dan pantengin terus semuanya. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan aku Yureka sebagai anggota dari Sirkuit 8. Jadi hari ini aku bakal jelasin tentang 3 proker yang menurut aku menarik banget dari Sirkuit 8. Yang pertama itu ada multitrace. Jadi multitrace ini bentuknya adalah kuis yang diupload di Instagram tentang kebudayaan ataupun tentang hari-hari penting, misal kayak Valentine atau misal Kartini Day. Jadi tepatnya tentang sejarah-sejarah dari kegiatan tersebut. Terus selanjutnya ada namanya Kartini Day. Jadi Kartini Day ini biasanya para siswa itu pakai kebaya hari itu. Terus biasanya ada juga foto booth dan game-game yang bertema kebudayaan. Nah, selanjutnya ada yang terakhir adalah event terbesar kita, yaitu literasi fair. Jadi literasi fair ini isinya ada lomba-lomba tiap kelas. Jadi tiap kelas nampilin misal suku dari suku tertentu, abis itu pakai baju kebaya ataupun lomba-lomba yang berkaitan dengan kebudayaan. Oke, perkenalkan saya Sinta, saya dari Sirkuit 9. Semua hal yang seputar tentang teknologi, informasi, dan multimedia dokumentasi. Sebagian besar kegiatan kita itu seputar tentang digital. Jika ada akun dari OSIS itu kita yang pegang dan kita yang uruskan untuk mengaktifkan, memberitahu, menunjukkan apa saja yang sedang dilakukan dalam sekolah kita supaya sekolah-sekolah lain dan anak lain juga tahu. Selain dari hal-hal yang berbentuk sosial media, yang juga isi ada quiz atau fun fact setiap bulan, kita juga ada kegiatan-kegiatan dalam sekolah. Paling besar itu kita sering mengadakan fotografi atau videografi, itu adalah lomba yang biasa diadakan dalam kegiatan kelas dan sirkuit lain, ataupun dari kegiatan besar di Exogera itu juga ada. Nah, biasanya itu sebenarnya itu paling sibuk kalau masalah dokumentasi dan multimedia. Biasanya kita itu kita sudah punya proker di mana kita punya tim multimedia dokumentasi atau disingkat jadi tim Muldo. Itu berisi dari anak-anak yang bukan hanya dari OSIS saja, tapi juga anak-anak kelas 10 sampai kelas 12 supaya kita bekerja bareng sebagai jaringan dalam tim yang mengurus multimedia kegiatan dan dokumentasi kegiatan tersebut supaya semua hal berjalan dengan baik gitu. Oke, kayaknya kita udah cukup kenal ya teman-teman Sirkuit dari
dari OSIS yang kita jalani ini. Nah, sekarang kita nih mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah aku sama Tristan siapin. Teman-teman santai aja jawabnya, kita seru-seruan aja. Jadi yang pertama, siap ya semua ya? Proker yang menurut kalian tuh paling seru. Ini boleh dari sektor lain. Jadi kalian ceritain pengalaman kalian misalkan jadi apa, atau dari proker ini kalian kayak dapat momen yang seru banget. Terus kasih juga alasannya. Aku mau minta dari Sinta. Oke, jadi gini, saya tuh paling suka dalam hal foto-foto, apalagi kalau itu menyimpan memori. Jadi yang paling saya suka ada dokumentasi dan foto booth. Biasanya dalam kegiatan Sekbid 8 dan Sekbid lainnya kita ada mengadakan foto booth untuk menyimpan memori hal-hal. Tapi sebagian besar foto yang bisa berjalan itu karena ada Sekbid lain. Seperti saya paling suka itu eksuberan. Sayangnya dari sebulan hari ini kita tidak bisa melakukan foto booth, tapi dalam kegiatan hal-hal lain dalam sekolah kita bisa mengadakan foto booth gitu. Seru tuh. Kamu pernah nggak, Tristan, ikut foto booth-nya? Pernah dong. Gila. Masih ada fotonya? Masih ada. Masih. Oke, kita lanjut aja. Ada yang mau sharing nih guys? Mungkin? Karena sebenarnya sih ada sih. Iya sih. Dengan proker besar ya. Sudah jelas adalah eksuberan. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena itu adalah cup terbesar di klub ini. Wih. Selain terbesar juga ada banyak sekolah lain datang. Terus kita juga jadi banyak kenalan. Terus dan itu diadakan seminggu, jadi banyak banget kegiatannya. Jujur setuju banget. Karena aku waktu EXO kan itu juga banyak banget temenan sama peserta-peserta dari sekolah lain guys. Kalian gitu juga nggak? Yes. Pasti lah ya. Dengar tahun ini pesertanya lebih banyak. Iya. Tuh. Berapa Yang kita itu ya? Coba dong, ada siapa? Kalau nggak salah ya, itu 1000-an lebih. Gila, keren banget. Jadi pokoknya teman-teman yang nonton ini tahun depan harus ikut eksuberan. Karena itu worth it banget guys. Tahun depan 2000 ya. Lanjut, kita cepat aja. Hal baru yang kalian dapetin selama jadi OSIS. Boleh deh sharing 1-2 orang. Ayo, ada yang mau nggak? Tadi yang baru pertama kali, David. Seru sih, Seru. cuman kalau misalnya ada acara-acara gitu emang ribet dan banyak rapatnya, mau nggak mau lah, kita kan Iya. OSIS ya. Iya. Jadi kayak aku belajar kalau bikin temen tuh gampang ternyata. Jadi kita ketemu orang-orang yang bisa sama-sama ngerti, terus ya satu server lah rasanya kan. Satu frekuensi pasti nyambung, masih ini ya. Jadi Ada lagi? Sofi, David. Ada lagi? mungkin Mungkin Tristan mau? Ini dari BPH ya? Iya. Kita coba sekali kalau Tristan. Apa tadi pertanyaannya? Hal baru yang kalian dapetin selama jadi OSIS? Jujur, dulu pas SMP aku juga pernah OSIS, cuman dibandingin OSIS SMP sama sekarang, yang sekarang menurut aku jauh lebih terstruktur. Zaman dulu tuh OSIS tuh kayak, ya sebenarnya OSIS juga, cuman sekbidnya nggak sebaik kita aja yang terstruktur banget. Nah aku jadi dapetin kalau misalnya gimana sih pengalaman nge-handle acara-acara besar, atau mungkin jadi bagian dan panitia dan ngadepin orang-orang banyak juga, dan ternyata ya pastinya seru karena kita ketemu banyak manusia, banyak jenis manusia itu bisa ditemuin, didapetin, dan menurut aku justru itu yang bikin acara-acara OSIS ini lebih memorable dan jadi seru-seru semua. Itu kalau dari aku. Ya, mantap banget. Lanjut, kesan dan pesan kalian untuk OSIS periode selanjutnya. Ada nggak nih yang mau kasih ke saya ada sih. Iya, ada kelas kita Iya. atau buat Saya Buat next generation. Pesan aku buat periode selanjutnya itu palingan kalian jangan pernah ninggalin proker kalian, kan selalu jangan pernah lupa dan kerjain logbook, jangan pernah Yang lagi karena jujur kita mungkin sebagai dari kita doang sih sekarang ngerjain logbook jadi agak kepepet dan lupa ngerjain logbook, sama selalu koordinasi sama untuk bantu kalian kalau mau apapun, dan jangan pernah kerja sendiri, selalu bantu minta tolong sama orang kalau nggak ngerti. Iya. Jadi jangan pernah kerja sendiri, pokoknya kalian punya banyak orang, banyak
diminta tolong, apalagi punya teman yang udah pernah punya pengalaman jadi OSIS. Itu lebih membantu banget. Banyak tuh guys. Kalau menurut mereka ada nggak? Mereka tahun depan OSIS nggak? Enggak ada kayaknya. Ya. Nggak apa. Berarti bukan dari kelas teman yang lain ya. Untuk OSIS periode selanjutnya tetap semangat. Jangan lupa kerja prokernya benar tadi. Terus habis itu mulai dicil ya lampunya. Sebelum lampu ya. Terus intinya tetap semangat, jangan ninggalin kerjaan OSIS juga, gitu aja. Oke. Kita udah di pertanyaan terakhir. Kamu juga. Apa sih masih kedua? Masih kedua. Oke. I just wanna say communication is key. Apalagi kita adalah satu organisasi. Misalnya, yes, exactly. Kunci untuk kita bisa menjadi organisasi paling bagus. Ini kan sebenarnya perpindahan dari SMP ke SMA itu kalau dari organisasi itu ke sekarang SMA itu paling banyak itu yang mengkoordinasikan adalah anak-anak. Anak-anak itu gimana mau berdiri masih baru tapi di lebih tua. Apapun masalahnya, pokoknya tetap communication dengan orang lain. Mau itu dari sisi kita sendiri, dari orang lain, maupun dari luar dari OSIS pun itu juga apa-apa. Sebenarnya dalam OSIS ini kita itu terpilih sebagai OSIS, tapi bukan berarti anak-anak yang lain bukan OSIS. Kita hanyalah koordinator dan yang mengkoordinasikan sebagai organisasi yang terstruktur. Selain dari OSIS yang sudah dipilih, anak-anak lain juga sebenarnya pilih di OSIS. Jadi makanya never back out untuk berkomunikasi dengan yang lain. Itu. Aku juga mau dukung. Apa yang apa? Ya kayak gitu kan sebelum kita jadi fokusnya Sinta kan komunikasi. Yes. Jadi mau ngasih tahu aja sebelum komunikasi OSIS tuh harus bisa dikumpulin dulu, harus ya jangan narik diri lah. Kalau bisa di satu grup aktif semuanya. Jangan ada kayak satu orang dominan, sisanya kayak udah biarin lah, dia bisa ngelakuin itu. Karena kan kita sebenarnya sama ya guys, kita ikut organisasi ini tuh buat bareng-bareng, kita ngerjain bareng-bareng, jadi pokoknya jangan pernah sendiri lah ya. Iya. Betul. Yes. Oke teman-teman, dan seribu dulu. Iya, nanti kita makan ya. Jadi kita udah di penghujung acara dan makasih banget buat teman-teman dari Sekbid yang udah mau ikutan kita. Nanti untuk Sekbid 5 dan Sekbid 7 ada juga videonya terpisah. Nah, mungkin itu semua yang bisa kita omongin hari ini. Dan ya harapan kami berdua sih untuk nextnya semoga bisa jadi lebih baik lagi. Ya terima kasih teman-teman udah mau menonton video kita ini. Dan semoga dimanapun kalian berada bisa sehat selalu. Terima kasih. Bye.